Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo Sobat Smart, jumpa lagi bersama saya, Lutfi Alam, tutor sosiologi Smart School. Nah, adik-adik sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, jumpa lagi bersama saya, Lutfi Alam, salah satu tutor mata pelajaran IPS bidang studi sosiologi. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini mari kita belajar bersama salah satu topik dan tema yang tentunya sangat menarik untuk kita semua ya. Nah, adik-adik sekalian, pada mata pelajaran sosiologi kita akan membahas salah satu topik atau tema yang terkait dengan faktor penyebab perubahan sosial. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian, segenap satuan pendidikan, segenap kelas yang sempat bergabung di pagi hari ini untuk kita belajar bersama. Selanjutnya, saya juga mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawanku, sahabat-sahabatku, guru sosiologi pendamping Smart School yang hari ini join dan bergabung di program Smart School untuk salah satu pelajaran, yakni pelajaran sosiologi. Nah, adik-adik sekalian, kita ke depan, 40 menit ke depan dalam waktu yang terbatas ini kita akan membincang lebih jauh, kita mencoba untuk mempelajari lebih dalam tentang faktor penyebab perubahan sosial. Nah, para pemirsa dan adik-adik sekalian di sekolah, adapun tujuan pembelajaran yang insya Allah atau hendak kita capai pada waktu pembelajaran ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, maka diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi faktor penyebab perubahan sosial. Selanjutnya, untuk memberikan daya dukung terhadap proses pembelajaran kita di pagi hari ini tentang faktor penyebab perubahan sosial, mari kita mereview kembali, mencoba mengingat kembali dan mencoba menghadirkan kembali apa sih itu perubahan sosial. Review pembelajarannya adalah perubahan sosial adalah segala bentuk perubahan dalam lembaga masyarakat yang dalam prosesnya mempengaruhi nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat. Jadi kita bisa melihat bahwa perubahan sosial itu adalah segala bentuk perubahan yang terjadi di dalam masyarakat yang dipastikan akan mempengaruhi
akan mempengaruhi nilai, kemudian sikap, dan pola perilaku masyarakat. Nah, ini yang penting untuk kita berikan skala prioritas ya, untuk kita ingat bersama bahwa perubahan sosial itu adalah segala bentuk perubahan yang dapat mempengaruhi nilai, sikap, dan tentunya yang terpenting adalah perilaku masyarakat itu. Jadi perubahan sosial itu mengakibatkan perilaku masyarakat juga ikut berubah. Nah, saya pikir review pembelajaran kita, mudah-mudahan catatan singkat ini cukup menjadi bekal kita nantinya dalam mempelajari lebih spesifik tentang faktor penyebab perubahan sosial ya. Nah, sebagai lanjutan dari setelah kita mengingat-ingat kembali apa sih, merefleksi apa itu perubahan sosial. Nah, coba kita membuat satu pernyataan pemandu yang pada kesempatan yang berbahagia ini saya sedikit memberikan gambaran tentang perubahan sosial itu. Apa sih itu? Adalah perubahan sosial juga dimaksudkan sebagai merupakan sesuatu yang mutlak terjadi dalam kehidupan dan akan berlangsung secara terus-menerus yang dapat mempengaruhi struktur, sistem nilai, dan norma yang akan melahirkan sesuatu tatanan yang baru. Pada pernyataan pemandu ini, saya mencoba untuk menggarisbawahi bahwa ketika kita menyinggung tentang perubahan sosial, nah, perubahan sosial itu adalah sesuatu yang mutlak terjadi, sesuatu yang tidak bisa dihindari dan pasti akan berlangsung dalam sebuah kehidupan. Seperti yang proses yang kita alami hari ini adalah bagian daripada perubahan sosial ya. Jadi sesuatu yang mutlak terjadi, kemudian dipastikan terus-menerus. Jadi perubahan sosial ini adalah sebuah dimensi yang akan berlangsung terus-menerus. Nah, dari proses itu tentunya akan mempengaruhi. Apa yang dipengaruhi adik-adik sekalian? Struktur. Kemudian sistem nilai. Ini yang pasti akan dipengaruhi. Mungkin juga norma. Dan ujung daripada proses perubahan sosial itu adalah melahirkan suatu tatanan yang baru. Nah, pada kesempatan ini mudah-mudahan pemahaman ini bisa memandu kita nanti dalam mempelajari lebih spesifik tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab perubahan sosial. Nah, 3 poin adik-adik sekalian. Kalau kita bicara tentang perubahan sosial, sesuatu yang mutlak terjadi, berlangsung terus-menerus, mempengaruhi beberapa segmen kehidupan, dan akan melahirkan sistem tatanan yang baru. Tatanan yang baru itu akan berubah itu secara berkala akibat daripada perubahan sosial. Betul-betul perubahan sosial adalah sesuatu yang harus kita hadapi secara cerdas dan mengambil langkah yang tepat. Oke, selanjutnya. Nah, setelah kita mereview pembelajaran, kemudian kita mencoba memahami tentang lebih spesifik menempatkan perubahan sosial itu seperti apa agar bisa terukur. Nah, kita mencoba untuk membuat sebuah narasi tentang perubahan sosial ya, membuat sebuah pengertian atau sesuatu yang bisa menjadi daya dukung proses belajar kita mungkin kurang lebih 30 menit ke depan. Penyebab perubahan sosial. Perubahan sosial terjadi karena ada sesuatu yang dianggap sudah tidak memenuhi kepuasan atau kebutuhan masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Jadi ternyata, oke adik-adik sekalian, ternyata menyinggung tentang perubahan sosial, ya mengapa perubahan sosial itu terjadi? Atau mengapa peristiwa perubahan sosial itu hadir di tengah-tengah masyarakat? Karena ada sesuatu yang dianggap sudah tidak sesuai. Saya tambahkan di sini ya, mungkin sudah tidak sesuai karena itu sudah tidak mampu lagi memenuhi kepuasan atau ini adik-adik sekalian. Nah,
sudah tidak mampu lagi mengcover kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat mungkin di angka 90, sementara sistem yang berlaku di situ hanya mampu memenuhi sekitar 70. Maka tidak ada kata lain selain terjadi proses perubahan sosial. Dan itu berlangsung dalam waktu tertentu. Ya. Jadi pada kesempatan ini kita bisa melihat bahwa perubahan sosial itu terjadi bukan dibuat-buat begitu saja. Ada sesuatu yang tidak terpenuhi dalam sebuah masyarakat. Ada selera masyarakat yang berubah, kemudian orientasi masyarakat yang sudah tidak sesuai dengan perangkat yang ada, maka pasti sesuatu itu akan mengalami perubahan sosial. Karena masyarakat kita itu kan sesuatu yang dinamis ya, bukan sesuatu yang statis. Sesuatu kelompok masyarakat kita adalah kelompok yang selalu bergerak, selalu ingin berubah sesuai dengan konteks zaman. Nah, inilah bagian-bagian daripada penyebab perubahan sosial. Ya, jadi ini menjadi penegas dan menjadi modal bagi kita adik-adik sekalian bahwa sebelum kita lebih spesifik membahas faktor penyebab, nah kita harus paham dulu beberapa bagian-bagian penting tentang perubahan sosial. Ternyata perubahan sosial itu terjadi ya seperti itu. Ketika tidak mampu lagi memenuhi kepuasan masyarakat, masyarakat berkembang begitu cepat, sementara ada perangkat-perangkat yang tidak mampu beradaptasi secara cepat, maka situasi akan pasti akan mengalami yang namanya peristiwa perubahan sosial dan kurun waktu tertentu. Jadi tren perubahan sosial itu adik-adik sekalian, dia punya masa dalam kurun waktu tertentu. Perubahan gaya hidup, perubahan struktur pemerintahan, perubahan yang menyangkut dengan sendi kehidupan, dia punya perubahan-perubahan dalam masa waktu tertentu. Ya, mungkin ini bisa kita lihat dalam perubahan-perubahan dari segi gaya hidup, tren berpakaian, penggunaan, perkembangan teknologi. Ini adalah perubahan yang punya durasi waktu yang terbatas. Ya, teknologi ini populer di masa ini, kemudian pendekatan ini tepat di masa itu, tapi sudah tidak sesuai lagi dengan situasi yang akan datang. Inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada hal yang spesifik dan memang yang menjadi inti dari tujuan pembelajaran kita hari ini. Paling tidak proses belajar ini, ruang belajar ini sama-sama nantinya kita mampu memahami secara tepat, mampu menjelaskan secara runtut dan runut bagaimana faktor penyebab perubahan sosial. Nah, faktor penyebab perubahan sosial ini dibagi atas dua, adik-adik sekalian. Tentunya ini adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang asing ya. Saya pastikan adik-adik di sekolah atau yang sempat bergabung di pagi hari ini itu sudah paham tentang faktor internal dan faktor eksternal. Dan saya pastikan adik-adik di sekolah juga sudah bisa menjelaskan secara cukup ya, apa sih yang masuk dalam faktor internal dan apa yang masuk dalam faktor eksternal. Internal tentunya kita pahami bersama adalah faktor yang berasal dari dalam masyarakat, dari dalam masyarakat sendiri. Kemudian faktor eksternal mungkin kita bisa identifikasi adalah sesuatu yang datangnya dari luar, di luar masyarakat itu yang kemudian menjadi penyebab sehingga perubahan pada masyarakat itu dapat terjadi adik-adik sekalian. Nah, kita lanjut, kita sudah masuk pada poin pertama yang menjadi faktor internal penyebab terjadinya perubahan sosial adalah penemuan unsur-unsur budaya baru. Nah, apa yang dimaksud atau apa yang menjadi bagian daripada unsur-unsur budaya baru? Yakni adalah pada bagian ini, pada bagian faktor internal ini, berkembangnya ilmu pengetahuan menjadikan manusia semakin kreatif,
dalam menghasilkan suatu penemuan baru. Ternyata adik-adik sekalian, kita bisa pastikan bahwa kontribusi perkembangan ilmu pengetahuan itu memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam penemuan unsur-unsur budaya baru. Jadi tingkat kreativitas, tingkat inovasi, dan tingkat penemuan generasi muda itu tergantung bagaimana kualitas atau bagaimana kompetensi ilmu pengetahuan. Nah, hari ini adik-adik sekalian, kita berada di lingkungan persekolahan. Ini menjadi tantangan bagi kita adik-adik sekalian bahwa keberadaan generasi muda, adik-adikku sekalian yang mampu, yang hari ini bergabung di ruang virtual Smart School, bahwa kalian ini adalah generasi yang diharapkan itu nantinya akan memberikan efek yang cukup besar dalam menciptakan sebuah inovasi, menciptakan sebuah kreasi atau sejumlah penemuan-penemuan yang tentunya bisa memberikan pengaruh positif dalam perkembangan peradaban kehidupan manusia. Nah, jadi sekali lagi, ternyata perubahan sosial itu adalah penemuan unsur-unsur budaya baru. Apa yang melatar belakangi adalah, sekali lagi kita ulangi bersama, yang melatar belakangi adalah bagaimana kualitas ilmu pengetahuan, ya, bagaimana tingkat kompetensi yang dimiliki oleh generasi muda. Nah, itu salah satu faktor internal yang kuat mendorong terjadinya perubahan sosial. Nah, ini sesuatu yang bukan secara teoritik ya adik-adik di rumah, adik-adik di sekolah, bahwa seberapa besar kemajuan ilmu pengetahuan atau kemajuan kreativitas sebuah bangsa itu akan pasti berpengaruh terhadap perubahan sosial dalam sebuah negara atau bangsa. Nah, inilah ternyata faktor pertama, faktor internal yang pertama yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial, yakni, saya ulang kembali, ini penemuan. Kata kuncinya adalah pada penemuan unsur-unsur budaya baru. Nah, apa yang melatar belakangi? Ini adalah ilmu pengetahuan. Ya. Oke. Jadi pada poin pertama kita bisa lihat bahwa semakin kencang kualitas pengetahuan sebuah ekosistem, maka semakin kuat pula potensi penyebab perubahan sosial itu terjadi. Jadi penemuan-penemuan yang terjadi itu baik dalam bentuk discovery ataupun mungkin dalam bentuk invention, itu adalah faktor yang sangat kuat untuk bagaimana proses perubahan sosial itu dapat terjadi. Oke. Yang kedua, bagian yang kedua yang juga merupakan faktor internal dari penyebab terjadinya perubahan sosial adalah bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Dinamika jumlah penduduk akan mempengaruhi struktur, nilai, norma, dan lembaga kemasyarakatan. Nah, pada bagian ini adik-adik sekalian, kita memahami bahwa penduduk, yang kita pahami bahwa kumpulan orang-orang yang mendiami sebuah wilayah ini bukan benda mati, tetapi kumpulan orang-orang yang akan berkumpul dan membuat sesuatu sesuai dengan kebutuhannya. Ini adalah faktor internal. Ternyata jumlah orang-orang yang menghuni atau jumlah penduduk itu adalah faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Faktor dinamika jumlah penduduk tentunya dipengaruhi oleh secara langsung. Dinamika jumlah penduduk tentunya kita pahami itu dipengaruhi oleh seberapa besar atau bagaimana tingkat fertilitas, kelahiran sebuah wilayah,
kemudian bagaimana tingkat kematian atau mortalitas, dan yang paling berpengaruh signifikan adalah bagaimana tingkat migrasi, proses perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Ini adalah faktor yang kuat untuk menjadi penyebab terjadinya perubahan sosial. Mengapa seperti itu adik-adik sekalian? Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang selalu berinteraksi setiap hari. Maka tentu sangat berbeda antara proses perubahan yang terjadi bagi sebuah wilayah yang jumlah penduduknya padat akan berbeda dengan sebuah wilayah yang jumlah penduduknya sangat kurang. Nah, maka seperti itu. Bagaimana keberadaan manusia atau orang-orang dalam sebuah wilayah itu mampu mempengaruhi proses terjadinya perubahan sosial. Jadi pada yang kedua ini bahwa komposisi jumlah penduduk ini adalah faktor yang sangat kuat dalam menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Boleh lagi kita bisa lihat untuk segmen-segmen yang lain. Nah, Anda adik-adik bisa melihat yang dulu wilayah penduduknya sangat kurang, kemudian tiba-tiba menjadi banyak, maka pasti dipastikan pada wilayah tersebut beberapa perubahan-perubahan sosial pasti akan terjadi. Nah, yang ketiga yang masih menjadi faktor internal penyebab perubahan sosial adalah pertentangan atau konflik. Oke, adik-adikku sekalian, yang materi konflik, konsep konflik ini adalah sesuatu yang familiar. Adik-adikku bisa pernah pelajari ya, pernah berinteraksi atau pernah terlibat dalam proses pembelajaran yang menyangkut dengan konflik. Nah, tentu kita pahami bersama bahwa konflik ini adalah sesuatu yang selalu ada dalam keseharian kita. Nah, konflik adalah sesuatu yang pasti akan ada di dalam sebuah masyarakat, atau di mana kita berinteraksi atau di mana kita kemudian bermasyarakat, maka potensi konflik itu pasti ada. Konflik selalu ada dalam interaksi masyarakat yang disebabkan oleh faktor kepentingan. Nah, ini yang menyebabkan faktor kepentingan yang berbeda-beda. Sebagai makhluk yang punya orientasi, punya tujuan, punya naluri, dan punya visi hidup yang berbeda-beda, tentu di balik itu kita juga punya kepentingan yang berbeda-beda. Nah, proses banyaknya kepentingan inilah yang menyebabkan terjadinya pertentangan atau konflik. Jika konflik itu terjadi, maka itu secara signifikan dipastikan akan menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Nah, bahkan kita bisa melihat bahwa beberapa perubahan sosial yang justru mengarah ke kebaikan itu diawali oleh konflik-konflik beberapa kepentingan. Nah, ketika konflik itu mampu terkelola dengan baik, maka proses perubahan sosial itu juga akan pasti terjadi. Jadi faktor internal yang ketiga ini bisa kita pahami ya, mungkin juga kita bisa menjadi bagian daripada peristiwa ini, bahwa konflik itu adalah sesuatu peristiwa yang punya pengaruh yang signifikan atau kuat untuk mendorong menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Bahwa ternyata keberadaan konflik dalam skema perubahan sosial itu punya pengaruh yang sangat signifikan. Oke. Yang terakhir, untuk faktor internal. Apa itu adik-adik sekalian? Yang terakhir adalah pemberontakan atau revolusi ya. Nah, adanya pemberontakan atau revolusi dapat mengubah peraturan atau tatanan masyarakat dalam skala besar. Nah, ini tentu kita pahami bersama bahwa revolusi itu perubahan besar. Nah, tentunya ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial.
Nah, untuk kasus pemberontakan atau revolusi, adik-adik sekalian bisa untuk skala nasional juga ada peristiwa PKI yang mungkin bisa kita masukkan dalam bagian ini. Kemudian beberapa peristiwa-peristiwa revolusi di luar negeri atau di luar yang bisa kita akses, ini menjadi sesuatu referensi bahwa ternyata revolusi atau pemberontakan itu justru inilah, pada bagian inilah, pada faktor yang keempat inilah, ini dapat merubah tatanan dalam skala yang lebih besar. Adik-adik sekalian, ketika terjadi pemberontakan atau revolusi, itu bisa menyebabkan perubahan sosial yang cukup besar. Bukan hanya dalam segi dalam sendi-sendi kehidupan, tapi bisa saja pemberontakan atau revolusi itu mengubah dalam segi orientasi atau visi kebangsaan, cita-cita tujuan bernegara dan berbangsa, itu bisa berubah ketika terjadi sebuah pemberontakan atau revolusi. Tapi pada poin ini yang kita ingin pelajari adalah, yang kita ingin pastikan bahwa pemberontakan atau revolusi adalah faktor internal itu yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri untuk melakukan perubahan besar, sehingga terjadilah perubahan sosial untuk skala yang lebih luas atau untuk kategori yang lebih besar. Nah, selanjutnya adik-adik sekalian, setelah tuntas kita bahas tentang 4 faktor internal yang menjadi penyebab perubahan sosial, selanjutnya kita melangkah ke faktor eksternal. Apa-apa sih yang menjadi faktor eksternal yang menjadi penyebab perubahan sosial? Yang pertama adalah pengaruh kebudayaan masyarakat luar. Pengaruh kebudayaan masyarakat luar, masuknya budaya dari luar dapat mempengaruhi budaya asli suatu wilayah yang memicu terjadinya akulturasi dan asimilasi ya. Oke. Faktor yang cukup kuat pada faktor eksternal yang menyebabkan perubahan sosial itu terjadi adalah ini. Interaksi pengaruh kebudayaan masyarakat luas. Kita pahami, kita hidup dalam dunia global, bagaimana perkembangan informasi, teknologi, dan komunikasi itu menyebabkan interaksi kita semakin kian luas dan cenderung mungkin tak terbatas, sehingga ini berdampak secara cepat dan masif bagaimana interaksi antar budaya ini berlangsung. Ya, apalagi anak-anakku sekalian, ini menjadi pelaku utama dalam dunia global ya, pengaruh kebudayaan masyarakat luar. Akulturasi, proses perpaduan dua kebudayaan itu bukan hanya dalam hal yang sempit, tetapi hari ini itu mengarah ke hal-hal yang lebih luas. Perpaduan bukan hanya dalam gaya hidup, tapi cara berpakaian, kemudian tempat-tempat kegemaran, kemudian pada aspek pola hidup dan selera makan, ini juga bagian daripada proses akulturasi dan asimilasi yang cukup kuat terjadi dalam masyarakat kita. Dan tentunya di antara kelompok masyarakat, kalau kita identifikasi bahwa kelompok masyarakat yang kuat melakukan interaksi dengan pihak luar adalah kelompok masyarakat anak-anak remaja kita, yang tentunya hari ini duduk di kelas 10, 11, dan 12. Pasnya adalah adik-adikku sekalian yang sementara belajar di SMA, ini mereka adalah pelaku interaksi antar negara
bukan hanya interaksi fisik, tapi ada interaksi budaya yang berlangsung di antara mereka sehingga menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Mengapa hal itu cepat dan masif terjadi? Karena mudahnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini yang keberadaannya ini cukup kuat atau cukup potensial menjadi fasilitas bagaimana generasi muda kita dapat berinteraksi dengan kebudayaan masyarakat luar. Sehingga wajar proses perubahan itu kemudian berlangsung secara cepat. Nah, itu. Jadi saya ingin tegaskan kembali bahwa yang pertama pada bagian faktor eksternal adalah pengaruh kebudayaan masyarakat luar. Jadi ternyata mudahnya kita berinteraksi itu juga berpengaruh signifikan terhadap cepatnya proses perubahan sosial yang terjadi. Nah, yang kedua, faktor eksternal yang kedua bisa kita identifikasi bersama adik-adik sekalian, peperangan. Mengapa peperangan? Terjadinya peperangan akan mengakibatkan salah satu pihak akan mengalami perubahan kebijakannya. Jadi kalau konflik itu asalnya dari dalam masyarakat yang menjadi pemicu terjadinya perubahan sosial, kalau peperangan itu adalah faktor yang berasal dari luar, di mana ada dua negara atau ada melibatkan beberapa negara yang terjadi dinamika peperangan ya. Nah, itu adalah faktor eksternal. Mengapa bisa menjadi faktor eksternal? Karena peperangan itu dapat mengakibatkan salah satu pihak akan mengalami perubahan kebijakan. Dan biasanya yang berpotensi untuk mengalami perubahan yang lebih besar itu adalah pihak yang kalah dalam peperangan itu. Pasti masyarakat yang mengalami kekalahan dalam tanda kutip ya pada peperangan, maka bisa saja perubahan sosial dalam struktur masyarakat mereka itu berpotensi untuk berubah. Oke, jadi yang kedua adalah peperangan. Kemudian yang ketiga, ini adalah faktor eksternal perubahan lingkungan alam. Ini tentunya di luar kendali manusia ya. Meskipun perubahan lingkungan alam itu adalah ada andil besar manusia di situ. Jadi perubahan lingkungan fisik, perubahan lingkungan alam ini adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Nah, bisa kita lihat terjadinya bencana alam yang akhirnya masyarakat kita berpindah dan mengungsi, kemudian membangun pemukiman dan lembaga baru. Jadi ketika terjadi banjir, kekeringan, gunung meletus, atau bencana alam yang menyebabkan sekumpulan masyarakat ikut berpindah, maka yakin saja mereka tidak hanya berpindah secara fisik, tetapi masyarakat kita itu kemudian membawa sesuatu, mereka berinteraksi, membangun pemukiman, dan yang paling terpenting adalah ini. Yang paling terpenting, sekumpulan orang-orang yang berpindah itu berpotensi untuk membuat lembaga-lembaga baru. Nah, ketika mereka membuat lembaga-lembaga baru, maka pasti ini nilai, kemudian struktur, atau bisa saja tatanan interaksi atau pola hidup mereka, pola interaksi akan berubah. Pola interaksi ini akan berubah. Jadi perubahan lingkungan alam bukan hanya pada aspek fisik yang berubah, tapi ternyata perubahan-perubahan itu juga pemukiman atau
warga yang mengalami menjadi dampak daripada perubahan lingkungan alam, itu bisa mengakibatkan membuat struktur masyarakat baru, membuat adaptasi pola interaksi, sehingga berpotensi untuk menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Oke, baik adik-adik sekalian, kita sudah tuntas belajar bersama 2 faktor penyebab terjadinya perubahan sosial, dan tadi juga kita sudah singgung-singgung tentang substansi dan esensi dari perubahan sosial itu. Nah, pada kesempatan yang tersisa ini kita punya waktu 7 menit, adik-adik sekalian, masih ada waktu kurang lebih 7 menit kita untuk diskusi, untuk tanya jawab. Silahkan jika ada sesuatu yang ingin dikonfirmasi, mari kita mengkonsumsi sama-sama menjadi sumber belajar. Silahkan adik-adik sekalian. Jika ada yang ingin dikonfirmasi, ada yang ingin ditanyakan, atau ada sesuatu yang ingin disampaikan, boleh. Nah, sambil menunggu interaksi dari adik-adik di sekolah, saya cantumkan beberapa soal ya, mudah-mudahan ini menjadi pemantik belajar kita terkait dengan faktor penyebab perubahan sosial. Adanya perubahan jumlah penduduk menjadi satu di antara faktor penyebab perubahan sosial. Nah, tadi kita sudah bahas ini, adik-adik sekalian. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, dengan bertambahnya jumlah penduduk di suatu daerah, maka dapat mengakibatkan kesenjangan sosial, ketimpangan sosial, perubahan dalam struktur masyarakat, perubahan status sosial di masyarakat, atau adanya perbedaan dalam masyarakat. Nah, soal ini silahkan dilihat dan mungkin dikerjakan ya. Oke, sudah ada yang raise hand. Silahkan anak-anakku dari SMA Negeri 4 Palopo. Salam buat SMA Negeri 4 Palopo. Salam sehat buat kalian. Silahkan jika ada yang ingin dikonfirmasi. Ya, silakan. Siswa dari SMA Negeri 4 Palopo mudah-mudahan bisa terhubung ya adik-adik sekalian. Silakan, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa suaranya lebih bisa di... Oke, silakan ya. Oke, mungkin karena faktor jaringan ya adik-adik sekalian. Nah, ini menjadi salah satu ya soal yang bisa menjadi, silahkan dikerjakan secara baik. Silahkan dikerjakan ya adik-adik menjadi asesmen untuk proses belajar kita hari ini. Ya, silahkan yang raise hand dari 11 II1. Saya kurang tahu dari, silakan. Salam kenal buat adik-adik 11 I1. Salam hormat buat ibu pendamping yang telah bergabung di pagi yang cerah ini. Terima kasih atas ruang belajarnya ibu dan anak-anakku sekalian. Ya, silakan Nak. Mudah-mudahan suaranya bisa terdengar di studio sehingga bisa kita bahas sama-sama. Silakan. Ya, boleh dimaksimalkan suaranya supaya kami bisa dengar di studio ya.
Eh, Oke, kami kurang bisa mendengar secara maksimal di studio ya. Nah, mungkin bisa juga dituliskan di mana ya, di kolom chat. Ya, coba lebih mendekat lagi nak, supaya kami bisa dengar. Ya, suaranya dulu ditambah nak. Mungkin suara volume PC-nya ditambah supaya bisa didengar. Coba bisa diulangi sekali lagi? Ya. Oke. Kami mungkin kurang bisa mendengar ya adik-adik sekalian. Nah, selanjutnya, nah ini, sorry. Nah, perubahan sosial diartikan sebagai perubahan yang signifikan mengenai struktur sosial dalam kurun waktu tertentu. Perubahan sosial struktur yang dimaksud ialah perubahan yang menyangkut perilaku individu, perubahan mengenai kondisi perekonomian seseorang, perubahan peran dalam kehidupan manusia, perubahan pola kehidupan suatu kelompok, perubahan pada sifat individu dalam berinteraksi dengan orang lain. Ini salah satu soal yang adik-adik di sekolah bisa bahas untuk lebih memahamkan kita tentang faktor penyebab perubahan sosial ya. Nah, kalau berdasarkan konsep dan materi yang telah kita bahas, mungkin jawaban yang tepat ada di opsi D ya, perubahan pola kehidupan suatu kelompok. Tadi beberapa kali kita bahas tentang pola, struktur. Nah, oke. Kemudian 1 menit terakhir, anak-anakku sekalian beserta Bapak Ibu guru pendamping yang saya hormati, ada soal esai, boleh dikerjakan di rumah, boleh dikerjakan di waktu luang. Bencana alam merupakan salah satu peristiwa yang mendorong terjadinya perubahan sosial. Berikan penjelasan secara komprehensif mengapa bencana alam dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Nah, ini silakan adik-adik sekalian boleh dikerjakan ya. Soal esai ini melatih kemampuan dan kompetensi para peserta didik ini untuk mampu dalam memberikan argumentasi dan memberikan pemaparan yang kuat terkait dengan sebuah peristiwa. Nah, oke, yang terakhir, di 1 menit terakhir ada elaborasi pemahaman ya adik-adik sekalian. Nah, pada kegiatan belajar kali ini silahkan mengidentifikasi lingkungan sekitar. Jadi adik-adik boleh mengidentifikasi lingkungan sekitar, bagaimana kekuatan penemuan baru dalam mendorong terjadinya perubahan sosial di lingkungan sekitar. Para peserta didik boleh menampilkan dalam bentuk cerita kasuistik, boleh dalam bentuk peta konsep, poster, dan boleh dalam bentuk-bentuk yang lain yang adik-adik di sekolah itu mampu tampilkan. Jadi elaborasi pemahaman ini menguji kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar. Nah, jadi silahkan diperhatikan lingkungan sekitarnya, kemudian bagaimana Anda memprediksi kekuatan penemuan baru itu, khusus di lingkungan ya, mungkin bagaimana kekuatan ilmu pengetahuan di lingkungan sekitar itu mampu menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Nah, yang terakhir, quotes kita untuk pertemuan yang singkat ini adalah satu-satunya cara untuk memahami perubahan adalah dengan terjun ke dalamnya,
bergerak dengannya dan bergabung dengan tariannya, Alan Wilson Waits. Nah, sekian dan terima kasih. Cukup sekian pada kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.